Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, siang, Selamat Bapak. siang, Pak. ya kita mungkin eh, membicarakan uji validitas, uji reliabilitas, kemudian juga ada uji kesejajaran. Jadi ini semua masih turunan dari uji korelasi ganda atau regresi ganda. Persoalan korelasi dan regresi itu terkait dengan konteks permasalahan. Kalau regresi berarti ada variabel X yang dikendalikan untuk sebagai prediksi, untuk memprediksi variabel Y. Jadi misalnya kalau hubungan antara tinggi badan dengan bobot badan atau ya tinggi badan terhadap bobot badan. Kalau itu hanya acak, maka tidak bisa digunakan untuk apa itu untuk memprediksi ya. Jadi misalnya tinggi dari 25 orang kemudian diukur tingginya kemudian bobotnya diukur. Nah, itu tidak ada pengendalian. Nah, kalau dikendalikan misalnya saya mencari tinggi misalnya 100 kemudian berapa bobotnya terus mencari lagi tinggi 105 dan 110. Nah, ini ada pengendalian. Maka untuk masalah yang kedua itu adalah masalah regresi ya. Jadi seperti itu. Nah, baik ini file yang sudah di-share di Simejar ya. Jadi kita tampilkan. Oke. Itu jadi ini satu ya. Ya, sudah nampak di layar ya. Ya, ini Ya, Bapak. analisis. Jadi di situ ada apa namanya? Ada responden, kemudian ada nomor soal. Ya, nomor soalnya bisa dari soal kalau itu objektif, ya maka dari soal objektif. Kalau pilihan ganda, nah kalau pilihan ganda biasanya jawabnya adalah 1-0 ya. Jadi jawabnya 1-0 itu kalau pilihan ganda. Ini soalnya ada yang scoring ya, jadi scoring sehingga di sini ada apa namanya ada total, kemudian ada skor dari masing-masing. Nah, setiap nomor itu ada maksimal skor. Ya, ada maksimal skor. Nah, ini contoh analisis butir soal dari uraian ya, nampaknya atau jawaban singkat. Tapi baik kita coba lihat dari analyze, kemudian masuk ke correlation bivariate. Kemudian memasukkan semua item, ya, kecuali responden, dengan totalnya. Kita cek optionnya, ya kalau kita ingin menunjukkan rata-rata dan standar deviasi, kita klik. Jadi di option, continue. Nah, yang lain biasanya sudah ini ya stylenya ya biasa saja. Seperti ininya, ini juga mungkin tidak perlu. Nah, baik, kita coba oke. Ya, jadi kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya ya. Jadi kita lihat di sini untuk dari hasil total. Biasanya untuk ini kita apa namanya? Ya, kita ini
hidden, kita baca itu pada totalnya. Cara menghidden seperti ini. Jadi kita hanya butuh dengan total. Kita lihat ini satu. Oke, sudah saya dengan total, maka kita ya. Jadi kita coba lihat ya, ini ada persoalan terhadap. Nah ini ya, kita coba ini hasilnya ya. Correlation-nya itu nomor 1 kalau nanti dilihat signifikansinya ya itu nah ini ya. Jadi dari nilai total ini kita lihat totalnya bahwa soal nomor 1 signifikansinya 0,00. Nah, itu artinya valid. Kemudian yang soal 1B juga kalau kita lihat ini signifikansinya 0,00. Jadi kalau kita perhatikan nomor 1 A, 1B, 2A, 2B, 2C, ya 3A, 3B, ya 4, nomor 5A itu valid dari uji ini. Ya, semua kalau kita perhatikan soalnya valid. Nah, ini kemudian kita uji nanti biasanya kaitannya dengan uji reliabilitas. Jadi sebenarnya uji validitas reliabilitas kalau menggunakan SPSS itu seperti kita menguji apa namanya bivariate, tapi antara masing-masing soal dengan totalnya, antara masing-masing soal dengan totalnya. Ya baik, sekarang kita menuju ke ini. Jadi ini pivotnya. Nah ini ya. Jadi ini hasil dari uji validitas. Jadi kalau nanti menampilkan dari hasil sekian soal, maka yang dibutuhkan hanya masing-masing ini ya terhadap totalnya. Jadi kalau tabelnya lebar itu sebenarnya tidak diperlukan, sehingga harus di hidden ya. Di hidden itu yang ditutup untuk yang masing-masing soal. Ya, berikutnya kita ke uji reliabilitas. Ya, kita ke uji reliabilitas dari tadi. Nah ini ya, uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas itu analyze non-parametric skill ya, skill. Kemudian, jadi ini dengan Cronbach alpha. Sebenarnya untuk Cronbach alpha itu kan memang untuk jawaban yang 1010 ya. Nah, jadi, tapi bisa juga kita coba dengan Cronbach alpha. Karena sebenarnya kalau dengan menggunakan program lain, misalnya dengan Anates, itu semua bisa kita peroleh, termasuk sebenarnya kalau itu untuk pilihan ganda, jawaban soalnya, kemudian tingkat kesulitannya, kemudian juga daya bedanya, dan juga bisa kita lihat nilai reliabilitasnya. Di situ ada pilihannya memakai KR21. Jadi kalau sebenarnya 1010 itu sebenarnya harusnya menggunakan KR21 untuk lihat reliabilitasnya. Tapi kalau ini kan jawabannya itu tidak 10, jawabannya bukan pilihan ganda. Jadi ada scoring. Jadi kalau ada scoring maka sebenarnya uji validitasnya sama. Kemudian untuk reliabilitasnya menggunakan ada banyak pilihan. Jadi ada yang kemudian tetap aja walaupun itu 10 tapi menggunakan Cronbach alpha. Ya, jadi ya sebenarnya itu tidak terlalu berbeda kalau kita uji keduanya. Tetapi tentu ada angka realitas yang berbeda. Ya, jadi ini yang kita masukkan adalah ini ya, satu
tanpa memasukkan total. Ya, tanpa memasukkan total. Nah, ini ada Cronbach alpha. Di modelnya ada alpha, ada speedhead, ada Goodman, ada paralel, ada strict paralel ya. Ada beberapa pilihan. Ya, nanti tergantung dari uji reliabilitasnya menggunakan apa. Jadi kalau ini misalnya kita gunakan alpha, kita lihat statistiknya. Nah, ini biasanya dua ini yang kita klik ya, item dan skill. Nah, bisa juga min-nya dan varian. Ya, dua ini. Dan kita lihat continue, oke. Ya, kita lihat di hasilnya. Baik, kita coba lihat hasilnya. Stop dulu. Nah, hasilnya ini. Baik, jadi ini reliabilitas statistiknya pada angka 0,962. Sedangkan yang terstandarisasi 0,996. Kita pakai yang mana? Ya boleh pakai standar ya. Kalau pakai standar, maka ini reliabilitasnya kalau kita kaitkan, jadi untuk membandingkan nilai reliabilitas itu menggunakan konvensional, artinya kalau 0,8 ke atas itu sangat reliable, 0,6 sampai 0,8 reliable, ya 0,4 sampai 0,6 atau sebelum 0,4 itu cukup reliable. Jadi minimal kita reliabilitas itu angka Cronbach alfanya adalah 0,4. 0,4. Nah, kalau di bawah itu maka itu kurang reliable. 0,2 sampai 0,4 kurang reliable, 0,2 sampai 0 itu tidak reliable. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk uji reliabilitas dan validitas. Nah, saudara nanti bisa mencobanya pada file yang kedua. Baik, itu untuk uji validitas dan reliabilitas. Mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan. Belum kita beralih. Ya, boleh. Silakan. Yang reliabilitas tadi yang K21 itu maksudnya apa, Pak? KR21. Jadi ada rumusnya. Oh, jadi iya, itu KR21 itu nanti menggunakan apa? Kan itu singkatan dari Courder recursion ya. Nah, itu di SPSS tidak difasilitasi. Adanya kita bisa menggunakan secara manual di Excel. Di Excel. Ya. Pilihan ganda tetap masih bisa Cronbach alpha tadi, Pak. Ya sebenarnya kalau pilihan ganda harusnya pakai KR, bukan Cronbach alpha. Tapi orang memaksakan diri ya, memaksakan diri itu jalan pintas ya. Jadi tapi kalau ada yang tahu sebenarnya ini tidak boleh pakai Cronbach alpha, harusnya pakai yang bukan Cronbach alpha. Karena Cronbach alpha ini ditujukan kepada yang bukan jawabannya 1-0. Artinya jawabannya bukan benar salah. Kalau pilihan ganda kan benar salah. Tapi kalau misalnya scoring itu kan bisa 1-3, bisa 1-5 atau 1-10, tiap soalnya bisa berbeda-beda scoringnya. Tergantung dari soalnya. Itu menggunakan Cronbach alpha. Tapi validitasnya bisa menggunakan tadi, semua bisa menggunakan itu. Menggunakan apa? Pakai person ya, pakai person. Be varied. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, jadi kalau untuk apa? Perbedaannya sebenarnya tidak terlalu jauh. Angka dari kalau misalnya nanti memakai KR berapa? KR 21 tadi kan 0,9. Mungkin tidak terlalu jauh, mungkin 0,8 ya, 0, jadi kalau sudah di atas katakanlah 0,6 ya. Sebenarnya kalau 0,6-nya jauh 0,7 apa pakai menggunakan KR 21 maka angkanya tidak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya hasilnya katakanlah 0,5 atau 0,59 itu kan mendekati 0,6. Nah, maka perlu dicek lagi dengan KR21. Nah, yang lebih cocok KR21. Untuk yang jawaban 1-0. Tapi seringkali orang memaksa itu pakai pakai Cronbach alpha. Cronbach alpha karena terus disingkat tinggal ngeklik gitu ya. Sebenarnya bisa pakai yang lain, kan ada pilihannya. Nanti bisa dipelajari di pengembangan evaluasi sebenarnya ya. Jadi apa kan tadi ada pilihannya ada beberapa selain Cronbach alpha tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat kan pilihannya nanti ada apa selain itu ada ini. Ya, baik. Kita coba misalnya tadi.
kan pilihannya kalau pakai ini kan ada ini, tapi nanti untuk pengayaan bisa menggunakan itu. Jadi kita correlation ya, bukan skill ya, ring, reliabilitas. Nah ini kan ada pilihan split half, kemudian Goodman ya, ada paralel, ada stick paralel. Nah ini perlu diketahui dulu apa teoretikalnya. Kalau alpha ya ini tinggal klik saja semua masuk. Ya kalau half fast ya separuh-separuh kan, nanti separuh-separuh, nanti soalnya itu akan separuh-separuh. Coba kalau kita lihat dengan model Goodman. Ini kita keluar ya. Ya, ini hasilnya kita coba lihat ya Goodman ya. Goodman stop dulu. Kemudian kita share hasilnya. Ya, Goodman ini Goodman. Jadi hasil dari Goodman ini wadah warningnya. Ada warningnya. Ada lambda, kemudian skill all variabelnya, case-nya. Nah, reliabilitasnya ini ya. Jadi yang tinggi itu nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian nanti ada summary-nya. Lah ini ada summary. Nah, nanti artinya apa? Tentu kita lihat dari apa itu Goodman ya. Kalau paralel, ya apa itu paralel? Tapi yang sementara lebih banyak digunakan kan menggunakan Cronbach alpha. Iya, Pak. Ya, baik sekarang kita ke uji kesejajaran ya, uji kesejajaran. Mungkin nanti file yang ada di ini bisa di apa namanya? Digunakan. Untuk ini kita coba sekarang untuk uji kesejajaran data. Baik, sekarang kita lihat. Jadi misalnya di sini ada nah ini, uji kesejajaran di sini misalnya adalah antara kreativitas dengan hasil belajar. Ya, jadi kita ingin melihat apakah ini model MDI, model apa direct instruksional ya, MDI. Ini mau diuji apakah apa namanya itu tahapan-tahapan dari itu eh, bagus atau terlaksana ya, terlaksana. Jadi kami minimal terlaksana itu ketika sejajar ya, sejajar. Kemudian apalagi kalau berimpit itu betul-betul apa tahapan dari masing-masing modelnya itu terlaksana. Jadi terlaksana itu bisa dilihat dari mengregresikan ya, mengregresikan. Nah, kalau regresi di sini adalah digunakan untuk melihat apakah garis yang diperoleh itu sejajar. Ya, jadi di sini ada kreativitas awal, kemudian hasil belajar awal. Ya, kemudian ini ada apa namanya kreativitas akhir dan hasil belajar akhir. Nah, yang pertama kita lihat adalah cara membuat ini, membuat apa? Grafik. Sudah bisa membuat grafik kah? Seperti ini. Nah, ini prasyaratnya itu. Sudah bisa membuat grafiknya? Belum, Bapak. Belum, Pak. Lupa ya? Bisa. Ya, nanti bisa dipelajari ya. Jadi cara membuat saya pun juga nggak hafal, maksudnya harus buka dulu KPA-nya. Karena kan jarang membuat itu ya. Ya, jadi pertama adalah kita insert.
Jadi ada ini. Grafiknya pakai yang kita pilih yang scatter ya. Scatter ini. Kita pilih yang scatter ini. Ini ada ruangan kosong. Kita berikutnya select data. Select data. Select. Ya, jadi kita lihat ini. Oh ini ya, select data ini. Cut style, cut filter, cut element. Nah, kita coba lihat. Jadi di desain ya, di desain, kemudian select data. Desain mana? Desain. Nah, ini desain ya, select data. Kemudian kita lihat ini select data ya, select data. Ya. Kemudian kita add. Add itu, nah ini ya, kita sesuaikan dengan ini XB Crea, jadi kita tulis XB Crea dengan ini ya, dengan XHB, dengan XHB, XHB, kemudian X-nya itu yang mana? X-nya berarti kan yang ini ya. Nah, kita klik X-nya, oke. Kemudian Y-nya, Y-nya, kita klik yang ini, Y-nya, ya, oke. Kemudian add, ditambah yang untuk yang X2. X2 itu berarti di sini Y, ya, Y Crea. Tadi saya nulisnya apa tadi? Y, Y, ya Y Crea, Y Crea dengan YHB, artinya post test ya, hasil belajar. Datanya yang mana? Datanya yang ini. Datanya yang kemudian yang Y-nya yang pakai ini. Ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Kita keluar. Nah, untuk memunculkan ini, maka ini klik kanan, add trend line. Jangan lupa ini, add trend line. Ya. Jadi ini, klik kanan, muncul titik, klik kanan, kemudian add trend line. Nah, ini linear, terus ini yang dua bawah ini display sama display R square itu kita klik. Bisa nanti diatur, misalnya ini harus ini atau ini ya, bisa diatur. Kemudian ini juga begitu, bisa kita klik kanan. Nah, ini harus kita klik kanan. Ya, ada titik, klik kanan, dan lain. Garisnya juga bisa kita klik ya. Jadi kalau kita klik garis kan harus ini memunculkan misalnya tipe dari ini tipe dari ini biasanya kita klik, nah ini line-nya ada marker ya, ini kita ini color ini nanti bisa di ini sehingga muncul garis ini garisnya masih garis-garis miring-miring ya, garis jadi itu bisa nah, nanti akan muncul memunculkan ini pun juga ada ya di mana gitu ya, di sini ya, di textbook, kemudian ada macamnya
akan kembali cara pembuatan tabel. Tapi yang penting muncul ini. Nah, nanti inilah yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah garis ini sejajar. Ini kita uji. Kita uji. Nah, cara mengujinya gimana? Nah, ini data ini saudara buat dulu variabel boneka. Variabel boneka. Variabel bonekanya bagaimana? Coba perhatikan. Nah, ini. Jadi variabel bonekanya kan semula data tadi kan seperti ini. Nah, ini kita beri variabel bonekanya X, kemudian Z1, Z1X, dan Y. Dari mana ini kan berarti nanti X-nya diperoleh dari sini, dari X semua sini. Nah, untuk memudahkan, saudara bisa menggunakan sama dengan ini, kemudian sampai ke data 32. Nah, untuk itu kemudian digabung dengan X-nya dari yang miliknya kreativitas. Di sini kan berarti 68,72. Ini ada di bawahnya ini. Ada di bawahnya ini 68,75 ya, 68,75 ini. 68,75 ditaruh di bawah sehingga X ini adalah meliputi X-nya awal, kreativitas awal, dan X-nya post-test atau kreativitas akhir. Jadi kalau ada pre-test dan post-test ya. Kemudian diberi variabel bonekanya itu dengan angka 1 untuk yang awal, ini 1, terus bawahnya 0. Ya, 0, 0, 0, 0 sampai ini ya, sampai ke bawah. Nah, selanjutnya Z1X, perkalian antara X dengan Z1 ya, tinggal mengalikan sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Kemudian Y. Y-nya ya diperoleh dari sini. Y ini yang pertama adalah Y hasil belajar awal dan Y kedua adalah, jadi kan ini 20,83 kan dari sini ya. Dari apa ini? Dari ini ya 20,83, ini kan 20,83. Nah, ini kita geret saja sampai ke bawah, sedangkan yang di bawahnya ini yang ini 70,83 diperoleh dari sini. Nah, terus kita geret ke bawah. Nah, jadilah ini itu suatu persamaan yang akan kita uji. Nah, ujinya di mana? Di SPSS. Ya, berarti di SPSS nanti ada X, ada Z1, ada Z1X, ada Y. Yaitu di SPSS-nya. Sehingga itu nanti diuji secara bertahap. Misalnya ini ya. Nah, ini ya, datanya seperti ini nanti. Yang nah ini ya. Jadi nanti seperti ini. Kita pindahkan ke apa SPSS. Kemudian analyze regression linear ya. Linear 3 kali nanti. Semula adalah Y ini, kemudian ini masuk ya. Kemudian nanti hilangnya, yang hilang berikutnya adalah apa ya? Kita lihat di ini nanti itu apa? Yang tahap kedua nanti adalah Z1X-nya yang hilang. Ya, jadi ini coba kita eksekusi ya. Jadi ini kan berarti statistiknya ya deskriptif boleh ya, ya kita uji aja dulu. Nanti ini akan kita butuhkan untuk yang ANOVA-nya ya. Apa yang kok ya yang ANOVA-nya. Baik. Kemudian kita analyze lagi untuk regresi linear. Hilangkan ini ya, Z1X-nya kita hilangkan, kita uji lagi. Kemudian nanti kita apa namanya? Kita analyze lagi, analyze regresi linear, kemudian Z1X-nya
hilangkan. Sehingga tinggal X1 dengan Y. Nah, baru kemudian yang masing-masing itu kita pindahkan ke Excel. Masing-masing yang mana? Kita coba lihat. Ya, jadi ini tadi kan hasil dari ini ya, dari apa? Regresi. Jadi yang kita pindahkan tuh yang ANOVA-nya. ANOVA-nya kita copy. Kita copy ANOVA yang pertama ini DB-nya 3 karena ada 3 tadi, 3X termasuk yang boneka tadi. Kemudian yang kedua yang ini yang setelah dihilangkan Z1X-nya ini kita copy nanti ke Excel. Kemudian yang ketiga adalah model yang hanya X dengan Y-nya. Ini yang kita copy ya, kita copy ke Excel. Nah, sekarang kita pergi ke Excel. Kita pergi ke Excel. Ini ya. Oke. Nah, ini. Jadi tadi hasil kopian tadi kita masukkan sini ya. Masukkan sini. Masukkan sini. Masukkan sini. Kita copy di sini. Atau kalau nanti sudah di apa di Word bisa kita langsung, tapi dari SPSS kan bisa kita copy langsung ke sini. Untuk yang tadi DB-nya 3, kemudian yang di bawahnya itu yang DB-nya 2, kemudian yang ketiga yang DB-nya 3. Nah, ini baru kemudian kita lihat dari model summary yang pertama. Jadi dari model yang regresi 3 ini yang 3 ini bisa kita atur di bawah, tapi kemudian diberi slot ini ya, ada slot ini. Karena yang ini saya tandai dengan yang ini residual, itu kan berasal dari ini, dari yang 3 ini kan dari sini ya, dari sini. Ini residu sama totalnya. Nah, ini kan bisa kita lihat totalnya juga itu. Ini. Nah, ini kan yang sini toh, totalnya ini toh. Nah, kita nah itu dari tadi, tapi kemudian kita insert 2 baris ya. 2 baris itu yang kita peroleh dari mana? Ya, ini merupakan pengurangan ya. Pengurangan dari mana? Untuk yang B1, B2 itu ada kode saja. Itu dari ini dikurangi jadi yang JK regresi dari yang 3 garis tadi, 3 variabel X yang bersama bonekanya itu dikurangi dengan yang ini tadi yang sudah dihilangkan Z1X-nya. Jadi ini dikurangi dengan ini nanti masuk di baris ini. Nah, baris ini ya. Baris yang ini. Ini kemudian yang baris berikutnya itu diperoleh dari yang JK regresi yang 3 dikurangi dengan JK regresi yang DB-nya 1. Ya ini ya. Dan taruh di sini. Nah, setelah itu baru kita lihat DB dari ini ya. Kalau yang ini kan mau kita lihat 1 garis ya, kemudian 2 garis. Jadi DB-nya ini 1, yang ini 2. Nah, baru kemudian ini kita bagi ya seperti biasa kita bagi antara CK jumlah sum of square dengan DB, kita memperoleh KT atau dalam bahasa Inggrisnya mean square. Nah, ini ya. Kemudian ini F-nya kita peroleh dari ini ya. JK B1 B2 dikurangi JK residu atau JK salat. Demikian juga yang ini kita peroleh dari ya sorry, untuk yang ini ya kita peroleh dari JK B1 B2 B3 dibagi dengan JK salat. Maka diperoleh. Nah, inilah yang kita maksud manualnya ada di sini. Sedangkan yang tabel ringkasan ANOVA garis regresinya kan kita peroleh dari SPSS ya, kemudian kita copy ke Excel, terus kemudian ada sedikit apa namanya dengan logika bahwa JK itu KT itu diperoleh dari JK. Kalau ini kan JK regresi ya dibagi dengan DB, JK dibagi DB, maka kita peroleh KT. Untuk mencari N hitung kan KT dibagi KT yang dimaksud
dibagi dengan KT residu. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh ini. Nah, bagaimana ini untuk menentukan apakah ini signifikan apa enggak? Nah, Anda bisa menggunakan rumus ya. Tidak perlu cari di tabel, tidak perlu cari ini. Ini kan semula kosong ini, semula kosong. Pakai ini ya. Mungkin saya copy. Pakai FDIS. Pakai FDIS. Jadi pakai FDIS, kemudian DB1 dengan 60. Yang bawahnya FDIS 2 lawan 60. Nah, ini akan diperoleh yang ini 0,053. Nah, ketentuannya adalah kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti tidak menolak kesejajaran. Jadi yang atas B1 B2 ini 0,05 berarti tidak menolak kesejajaran. Sedangkan kalau sejajar maka bisa diuji yang di bawahnya. Apakah dia berimpit? Di sini diperoleh 0,076. Ya berarti ini tidak menolak keberimpitan. Ya, tidak menolak. Jadi artinya sintak dari model DI yang dilakukan pada penelitian ini itu berjalan dengan baik. Ya, istilahnya apa itu? Konsisten. Nah, itu ya. Artinya antara yang kita berikan saat pada awal penelitian dengan akhir itu berjalan secara konsisten sintaknya. Nah, itu gambaran dari uji kesejajaran dan ini memang penting untuk ketika saudara melakukan penelitian yang berkaitan dengan berkaitan dengan beberapa variabel terikat yang ingin saudara gunakan. Ya, jadi itu. Nah, nanti Anda bisa untuk yang validitas barangkali memang saudara bisa mengambil dari data yang kemudian coba uji secara validitas. Jadi validitas dan reliabilitas itu sebenarnya kan untuk menguji apakah soal yang kita gunakan itu valid. Ya. Analis. Jadi dan yang kita lakukan validitas yang dengan menggunakan dari yang sudah dicoba itu adalah validitas empiris. Karena ada validitas logis atau validitas internal ya. Validitas internal itu dilakukan soal itu dengan uji dengan validator. Jadi apakah kalau dari konstruk itu soal itu apakah sudah sesuai dengan indikator yang kita kembangkan. Jadi indikatornya 10, soalnya kan minimal 10. Tapi kalau misalnya soal 1 ini C-nya berapa itu juga termasuk konstruk. Jadi validitas kontrak itu dilakukan. Kepada siapa validitas kontrak itu? Ya kepada ahlinya atau kepada peneliti. Sesuai enggak dikomunikasikan dengan ahlinya. Demikian jika kontennya. Konten itu juga harus divalidasikan kepada ahlinya atau yang dianggap ahli. Nah, baru apakah ini perlu dengan uji validitas butir atau empiris? Ya, itu akan dilakukan pada sejumlah orang yang tidak kita sasari untuk diteliti. Jadi misalnya kalau kita mau penelitian di 10.1, 10.2, maka soalnya ini kita uji validasinya adalah di luar yang kita akan pakai untuk penelitian. Ya, baru kemudian dari ini, jadi ini kan antara kreativitas dengan hasil belajar. Mungkin nanti juga ada berpikir ilmiah dengan hasil belajar. Jadi mana yang seperti yang pada waktu lalu, mana yang menjadi variabel moderator, mana yang menjadi variabel intervening di antara variabel-variabel Y, ya itu kan sebenarnya variabel di antara variabel Y-nya sendiri kan. Kan misalnya apakah kreativitas ini akan ke hasil belajar itu melalui penalaran ilmiah atau penalaran ilmiah melalui kreativitas. Jadi kalau kita menghubungkan kreativitas dengan hasil belajar, tentu ada variabel lain yang mungkin posisinya bisa menjadi variabel intervening atau variabel moderator. Kalau misalnya gaya belajarnya itu variabel intervening. Tapi kalau variabel yang lain itu bisa saja dia adalah variabel moderator. Kalau itu tidak diperhatikan, maka kreativitas ini tidak bisa berjalan dengan baik berhubungan dengan Y. Kalau misalnya kemampuan penalaran ilmiah itu tidak dibangun. Ya,
Baik, itu ada yang ditanyakan terkait dengan ujinya. Nanti bisa berlatih ya. Nah, saya Bapak ingin Ya, bertanya kembali mengenai uji kesejajaran sama keberhimpitan nanti narik kesimpulan terhadap keterlaksanaan sintaks Bapak. Tadi kan kalau dicontohkan sejajar dan berhimpit berarti kan terlaksana dengan konsisten. ya Apabila satunya ya Pak, apabila satunya sejajar, tidak sejajar tapi berhimpit, terus satunya sejajar terus tidak berhimpit, itu bagaimana narik kesimpulannya Bapak? ya. Jadi yang pertama dilakukan kita lihat dari yang sejajar ya. Jadi kalau Iya. sejajar tapi kemudian tidak berimpit, nanti dilihat kesejajarannya itu kan bisa saja ini yang awal, yang akhir di atas. Itu baik. Konsisten tetapi ada peningkatan. Dari peningkatan biasanya dicari. Dicari ada apa ini? Oh ternyata kelas ini itu memang lebih kreatif dan anu sehingga Y-nya itu menjadi lebih atas kalau kita luruskan pretestnya itu ternyata garis yang postesnya itu di atas. Itu bagus ya sebenarnya. Walaupun ada sesuatu lain selain model yang kita terapkan itu ada hal lain yang bisa menyebabkan bahwa postesnya ada di sebelah atas. Ya, kan maunya yang ideal kan sejajar begini. Tapi kalau yang di bawah gimana? Kalau di bawah sebenarnya tidak kita harapkan. Walaupun itu ada konsistensi, tapi ini ternyata model ini menjadi mungkin tidak baik dalam hal mungkin apakah bosan atau apa sehingga garisnya walaupun ini di atas, tapi kalau kita luruskan pretestnya ini ternyata garis postesnya itu di bawah. Jadi ada masalah itu biasanya bisa kita analisis. Nah, kalau sudah sejajar itu tidak masalah. Artinya bahwa modelnya berjalan dengan baik. Nah, kalau sejajar, apakah berimpit? Nah, kalau sejajar dan berimpit itu bagus, berjalan dengan baik, dan lebih baik ya daripada yang hanya sejajar saja. Tapi kalau kemudian tadi kalau sudah tidak sejajar pasti tidak berimpit. Kalau ya kalau berimpit pasti sejajar kan gitu ya. Jadi ketika tidak sejajar tidak bisa dicari kalau tidak sejajar pasti tidak berimpit. Kalau dari data bisa ya mungkin ada salah ya. Jadi kalau sudah artinya begini begitu tidak sejajar dilihat dari grafiknya ya. Jadi sebenarnya grafik itu adalah untuk melihat awal apakah secara sepintas bahwa itu sejajar. Karena kalau tidak kan bisa saja bahwa garisnya itu menunjukkan tidak sejajar, tetapi hasilnya itu sejajar. Nah itu yang patut diperhatikan. Mungkin ada kesalahan di dalam apa itu mengambil data. Jadi seperti yang kita contohkan tadi ini ya. Jadi kalau seperti ini kan garisnya sepintas kan sejajar. Tapi ada yang juga nyeklek itu yang di sini agak ke atas. Tapi hasil dari ujinya itu sejajar. Pasti kita klarifikasi. Makanya untuk menyajikan adalah grafiknya dulu ya, grafiknya dulu. Jadi seperti ini kalau garis ini kan tinggal variasi teknik dalam penggunaan buat grafik. Dulu saya waktu buat grafik pertama nggak tahu itu kalau dua garis bisa jadi dalam satu eksekusi. Jadi nyarinya sendiri-sendiri dulu. Jadi nyari yang pretest, kemudian cari yang posttest ya ini cari yang posttest kemudian digabung. Wah dulu itu nggak tahu itu ya digabung begini, artinya ditumpuk terus kemudian yang satunya di pack, yang satunya di pack. Akhirnya bentuk ini kemudian di screenshot. Tapi ternyata dulu kan belum ramai untuk buat tabel ya buat grafik ternyata ya bisa karena ketidaktahuan kita ternyata setelah tahu oh cuma seperti itu. Nah, akhirnya ini bisa dalam satu ini 2 garis bisa langsung tampil bahkan 7 garis bisa tampil kan tinggal add. Jadi ada 7 garis ada tuh yang 7 garis tuh 3 tapi 7 garis 7 garis itu ada 8 variabel terikat bahkan ada 16 awalnya kan ada 16 itu maksudnya membandingkan antara kelas model DI dengan model lain misalnya dengan model PBL misalnya DI sama PBL atau bukan DI terus ada DI plus kan DI itu direct internasional kemudian DI plus misalnya dengan peta konsep dibandingkan 16 garis itu nah dilihat aja
yang nyeklek. Jadi apa namanya, untuk seleksi itu dilihat dari grafik. Ini kan sederhana 2 garis ya. Tapi kalau 16 garis, lihat yang tidak sejajar, yang secara ini dibuang, sehingga kemudian secara bertahap. Jadi kalau misalnya ada sekian garis kan berarti apa, model matematisnya untuk membuat variabel boneka kan tadi kan 1, terus baris kolom berikutnya yang bawahnya 0, nanti 1 lagi, 0 lagi. Jadi kalau 16 ya tinggal urut aja, 1, 0, terus baris ketiga di bawah 0-nya 1, di sebelahnya nanti 1 lagi sampai ke bawah. Nah, itu tinggal Yang pretest itu yang 1 ya Bapak? ya, yang pretest itu yang di 1 ya. Pretest apa namanya ini ya, kemudian 0 ya, 0-nya ini kan untuk lihat kolom ya, baris itu aja. Jadi seperti ini kan. Kalau ini kan ini 1. Jadi kita buat ini dulu di Excel-nya. 1, kemudian 0 lagi. Nah, ini kan 0 ya. Jadi ya. Ini 1, 0 kan. Terus ini nanti kalau ada lagi, kita buat lagi di sini. 1. Ya. Terus ininya geser kan? Ininya geser. Ya. Kemudian nanti ada lagi 0 di bawahnya 0. 1, tinggal berapa ini aja. Nanti kan berarti secara matriks kan bisa itu. Lihat 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 sampai variabel yang kita teliti. Terus kemudian tinggal variabel bonekanya kan bisa Z1, Z1X, kemudian nanti ada apa Z1 kan harus dikalikan ya, Z1X. Tinggal nanti Y-nya yang diperoleh itu seperti apa. Itu dulu ada yang 16 garis. 16 garis, kemudian tinggal 8 garis, ya. Terus apa namanya, terseleksi menjadi 6 garis. Artinya itu bisa kita uji, ternyata untuk variabel Y-nya, ya, itu variabel Y-nya. Jadi misalnya kreativitas, kemudian penalaran ilmiah, ini pada model ini, sintaknya berjalan dengan baik. Keluar dari sintaknya seperti ini. Ya. Bapak. Baik. Kalau yang sejajar ternyata tidak berhimpit itu bagaimana Pak? Apakah selalu sejajar itu berhimpit Pak? Oh, enggak, kalau sejajar belum tentu berhimpit. Kesimpulannya bagaimana Pak? Tetap bahwa itu apa namanya, ini kan sejajar, ini garis ini yang merah ini bisa aja kan di atasnya sini ya, di atasnya sini, tapi sejajar. Kalau yang merah ini di atasnya sini, misalnya di sini, itu masih baik karena ada sesuatu yang menyebabkan itu malah lebih baik ini hasil di akhirnya. Itu mungkin karena yang kita lihat itu adalah kreativitasnya, barangkali di sintaknya itu ada kerja kelompok yang begitu bagus sehingga justru malah ini meningkat dari ekspektasi kalau di atas. Tapi bisa juga di bawah sini ya, merahnya bisa di bawah sini. Kalau di bawah sini tidak terlalu baik sebenarnya hasil akhirnya kan gitu ya, kan turun sebenarnya dari ini. Kalau ini diluruskan, terus yang merah ini ternyata di bawah itu memang konsisten sintaknya, tetapi ada gangguan pada sintak itu. Kalau ini diteruskan, maka hasilnya tidak begitu baik untuk hal tersebut kan gitu. Jadi prediksinya mungkin sudah bosan Mbak ya gitu ya, sudah bosan. Kan bisa aja itu jenuh gitu ya. Iya Bapak. Berarti ke pembahasannya ya Bapak. Ke pembahasannya. Kesimpulannya sama. Di awal kita katakan bahwa sintaknya berjalan dengan baik. Berjalan, maksudnya sintaknya berjalan. Yang tahapan itu berjalan. Tetapi ketelaksanaannya ini kalau diteruskan ada sesuatu yang menyebabkan bahwa akan semakin tidak baik hasil akhirnya. Hasilnya. Maksudnya misalnya terkait dengan kreativitasnya. Kok ini dengan hasil belajar, dan nanti hasil belajarnya ini turun. Kenapa? Karena di kreativitas itu ada variabel ketika itu diteruskan menyebabkan hasil belajarnya tidak bagus. Karena ada sesuatu hal. Itu biasanya dianalisis di pembahasan. Kan ada ya, tapi ada juga yang nggak dibahas karena nggak tahu yang membahasnya, ya sudah dibiarkan terus saja.
Pokoknya saya untuk membantu uji keterlaksanaan sintaks saya menggunakan itu. Ya memang minimal itu ya. Tidak hanya berdasarkan ini contreng-contreng itu. Oh ini guru pengamatan, ya observasi. dengan observasi. Kalau observasi itu kan bisa aja bukan observasi tapi interpretasi. Karena melihatnya sudah lewat. Terus tidak di video lagi kan? Tidak di video lagi susah. Makanya penelitian tindakan kelas itu kalau saya itu sebenarnya yang paling sulit adalah pengambilan data yang valid. Ya, jangan-jangan itunya sudah lewat terus kita nyentangnya adalah setelah perjalanan kelasnya itu sudah selesai. Baru kemudian di atas meja kita centang tadi itu siswa apakah bekerja sama dengan baik ya. Oh ya, bekerja sama dengan baik. Tapi kan sudah lewat, tidak melihat. Terus ada juga yang observer satunya, saya tadi kok nggak lihat ya bahwa itu, tapi saya lihat. Sehingga kan ada perbedaan antara ketika si siswa tidak diamati oleh minimal 2 orang, maka bagaimana triangulasinya? Saya juga heran ketika penelitian tindakan kelas tanpa ada triangulasi data, sehingga sebenarnya kevalidan data itu perlu dipersoalkan. Karena apa? Nah, di dalam PTK itu adalah yang paling susah sebenarnya saya adalah bagaimana mereduksi data yang bersifat kualitatif itu menjadi data kuantitatif. Bagaimana kita menyatakan bahwa guru itu melakukan apresiasi dengan baik. Ketika misalnya saya tidak sedang melihat, kemudian bagaimana kita melihat bahwa siswa itu memperhatikan guru. Ya pada waktu kita amati memperhatikan guru hanya 1 menit dari 10 menit. Nah, kalau yang lainnya observer, enggak dia nggak memperhatikan, main HP sendiri kok. Tapi yang observer 1 enggak lihat. Itu kalau dibaca oleh 2 orang. Tapi kalau dibaca oleh 1, maka hal lain yang 9 menit yang lain itu tidak bisa. Makanya alat pengambil data untuk PTK sebenarnya apa? Ya itu direkam kan. Seperti kalau pertandingan sepak bola itu loh. Sepak bola itunya 8 kameranya. Jadi apa-apanya bisa dilihat. Pak, saya nggak tahu PTK yang ada sekarang sudah berlalu itu pernahkah ada direkam di kita itu? Kalau di Jepang direkam. Kalau di kita, kalau PTK-nya nggak direkam, terus observernya hanya melihat 1 orang 1, sebenarnya kalau menurut saya patut dipersoalkan datanya. Apalagi yang diamati cukup banyak. Dalam satu waktu ada keterampilan ini, keterampilan A, B, C, D, E, F, G. Persoalannya mampukah sebenarnya pada saat bersamaan itu kita mengamati. Tapi itu orang yang kalau misalnya pengen PTK kan seperti itu. Tapi bagus juga kalau kemudian diiringi dengan pengambilan data yang sahih. Triangulasi. Triangulasi itu sebenarnya bisa yang satu adalah dengan lembar observer, yang satu dengan rekaman. Kalau tidak mampu dengan merekam maka menambah pengamat untuk mengamati ini lebih dari 1 orang. 1 orang, 1 siswa paling tidak diamati oleh 2 observer. Ketika ada pertentangan, maka ada justifikasi dari peneliti akan menentukan justifikasi. Misalnya gini, ada kan 1 guru diamati pas 4 observer mengamati kegiatan guru. Guru melakukan persepsi. 2 observer mengatakan tidak, aku mah nggak lihat kok dia observer. 2 observer mengatakan iya. Terus hasilnya gimana? Oh biasanya hasilnya kan iya dan tidak. Itu di rata-rata setengah. Loh, apa arti setengah itu? Nggak ada artinya. Harus ditentukan apakah 1 atau 0 kan? Apakah dia melakukan apresiasi atau tidak? Kalau pilihannya hanya 0 dan 1, bukan degradasi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 mungkin dia apresiasinya dari 10 menit harusnya dia hanya cuma 3 menit. Oh saya beri angka 2. Misalnya begitu. Tapi mampukah kita melakukan seperti itu dalam waktu sekejap tanpa direkam terus kemudian kita mengisi? Nah, itu sebenarnya yang paling sulit sebenarnya untuk tindakan kelas adalah bagaimana cara memperoleh data kuantitatif itu dengan yang sebenarnya. Itu yang kalau kuasi eksperimen kan kuantitatif ya sebenarnya. Ya. Baik, ada lagi? Bapak, terima kasih banyak Bapak. Untuk prosesnya nanti bisa ya? Apa Bapak? Proses untuk uji validitas, reliabilitas tadi bisa kan? Ya. Boleh minta file recording Bapak? Oh ya, nanti ini mudah-mudahan saya sudah rekam ya. Oh ya, sudah saya rekam.
Ya, terus nanti ada uji apa? Kesejajaran. Jadi prinsipnya jajaran itu dari data mau mana yang mau dihubungkan ya, pretest posttest. Terus kemudian misalnya penalaran ilmiah dengan hasil belajar boleh ya. Kreativitas dengan penalaran ilmiah juga boleh. Tapi sebenarnya Y-nya Y akhir yang kita lihat biasanya kan hasil belajar dari yang terakhir tadi itu yang kemudian kita coba apa namanya korelasikan antara kalau tadi kan contohnya dari apa penalaran ilmiah kreativitas ya kreativitas dengan hasil belajar. Ini ada pretest posttest, pretestnya yang ini ditaruh di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya adalah posttest. Jadi pretest kreativitas, pretest hasil belajar, kemudian posttest kreativitas, posttest hasil belajar. Itu yang kemudian dibuat grafik, terus kemudian dibuat apa variabel boneka, tadi 1 0 kan variabel boneka, Z tadi 1X. Nah, itu kemudian masuk ke SPSS, kemudian dicari ringkasan ANOVA-nya, dikopikan ke Excel, 1, 2, 3, kemudian tadi ya ada apa namanya langkah untuk menghasilkan ini ya untuk menghasilkan ini yang nanti kita coba share juga ya, contoh ini supaya kalau ini tinggal copy-copy saja. Nah, file ini dulu saya yang membuat. Jadi kalau sekarang ada yang analisis seperti itu, asalnya dari saya baca buku, tapi bukunya buku manual ya. Kemudian ada uji kesejajaran. Sampai saat ini di SPSS belum ada ya uji kesejajaran. Ya, SPSS memberikan apa? Memberikan hasil. Tapi kemudian harus kita olah dulu. Seperti kalau nanti uji lanjut Scott Note ya. Scott Note itu sebenarnya tidak ada di SPSS, tapi dari hasil di SPSS atau di Excel ya. Biasanya kalau Scott Note itu lebih baik di Excel karena di Excel tinggal copy kemudian nanti bisa kita bagi menjadi beberapa gugus. Mungkin di uji Scott Note memang kita tidak berikan ya secara spesifik, tetapi ketika saya misalnya melihat ada 3 model misalnya ya, 3 model A, B, 1, 2, 3. Kemudian notasinya begini, antara 1, 2 itu notasinya AA. Kemudian 2, 3 notasinya BB. Jadi ada 1, 2, 3, berarti model 1 tidak berbeda nyata dengan model 2. Hasil belajarnya misalnya. Karena notasinya AA. Terus model 3 tidak berbeda dengan model 2 karena ada BB. Tetapi model 1 berbeda dengan model 3 karena tidak ada notasi yang sama. Nah, sebenarnya seperti ini kesimpulan yang bias. Sehingga kalau ada yang seperti ini harusnya diuji gugus atau namanya uji Scott Note. Sehingga apakah AB, notasi AB itu ikut A atau ikut B. Itu bisa dengan uji Scott. Kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5 biasanya saya minta itu. Kalau 10 ya cari yang sama yang terbaik sama yang terjelek. Kan mungkin saudara bisa lihat ya hasil dari penelitian itu notasinya kan ada yang kembar itu ya, A, terus AB, terus B. Jika yang menjadi pertanyaan, model 2 itu kalau dengan model 1 berbeda enggak? Oh tidak berbeda karena ada notasi A. Model 2 dengan model 3 berbeda enggak? Oh tidak karena ada notasi B. Tapi model 1 dengan model 3 berbeda enggak? Berbeda. Terus simpulannya gimana? Kan gitu ya, simpulannya gimana? Kan bingung itu membuat simpulan seperti itu. Itu kelemahan uji lanjut yang kita pelajari untuk BNT, BNJ maupun Dunker. Apakah ada programnya untuk uji Scott Note? Sampai saat ini saya cari nggak ketemu ya. Tetapi itu bisa dengan bantuan Excel, SPSS dengan membuat notasi. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ya, ini file datanya mungkin sudah ada ya. Jadi nanti tugasnya ini tinggal pertemuannya kan tinggal pertemuan ke-14. 14 itu setelah hari raya.
Terus pertemuan ke-15 tanggal merah 26. Berarti persoalan kita tinggal aplikasi statistik non parametrik ya, serba-serbi lah itu. Mungkin kita akan ini ya. Baik, itu penjelasan. Jadi tugasnya cari persoalan yang ini kemudian coba analisis butir. Apalagi kalau saudara punya sendiri, maksudnya punya dari ya kecil-kecilan gitu ya, dari di kelas itu ada soal seperti ini. Memang kalau uji validitas itu memerlukan sampel yang besar ya. Artinya begini, kalau 300 orang berapa sih pantasnya? Ya mungkin 30 ya gitu ya. Nah, kalau 10.000 orang berapa ya? Mungkin ada hitungannya ya. Menentukan jumlah sampel itu ada hitungannya. Kalau korelasi, kalau regresi itu kalau seperti pendidikan seperti ini ya 30 minimal ya, untuk uji ya, untuk uji ini 30. Nah, untuk eksperimen beda lagi kan ada hitungannya. Cuma kalau di penelitian pendidikan seperti ini tidak bisa eksperimen betul. Karena satu syarat eksperimen itu adanya ulangan. Ya, adanya ulangan. Nah, ulangan yang dimaksud pada penelitian pendidikan kuasi eksperimen itu yang mana? Istilah ulangan itu berkaitan dengan sesuatu yang diberikan kepada satuan percobaan. Nah, sekarang kalau penelitian eksperimen, saudara menggunakan kelas. Misalnya ada model A dan model B ya, yang kelas 1 diberi model A, yang di kelas 1 di model B. Kalau ditanya, satuan percobaannya apa? Individu atau kelas? Yang diberikan metode itu individu atau kelas? Harusnya kelas, Bapak. Tapi Iya, biasanya nilainya dari siswa. iya kelas. Nah, kenapa kemudian penelitiannya ini tidak bisa eksperimen betul? Kalau sisi orang pendidikan itu mengatakan bisa eksperimen benar, tapi dari sisi orang eksperimen tidak bisa. Bagaimana? Segala apa itu tidak bisa. Ulangannya saja itu satuan pengamatan yang dipakai kan? Harusnya kan kelas yang dicobakan. Jadi ulangannya butuh 3 kelas yang diberi metode yang sama, mestinya begitu. Tapi ya kelasnya siapa kan, kecuali kalau saya menteri pendidikan supaya punya banyak kelas, atau saya dirjen lah apa dirjen Amin, amin. itu kan bisa melakukan penelitian di wilayah saya suruh saja, itu akan bagus hasilnya kan gitu. Kalau sekarang kan kuasi eksperimen itu kan sebenarnya berlakunya itu kepada populasi sebenarnya terbatas kan. Jadi agak susah. Nah, itu pertama. Jadi untuk memenuhi syarat eksperimen pertama saja kita tidak bisa ya. Kemudian apa? Acak. Acak. Bagaimana kita menyatakan acak? Yang diberikan cuma 2 kelas sih. Jauh siku. Harusnya kan diambil dari sekian kelas, diuji diuji pertama itu uji kesamaan, di kesamaan ini. Dan misalnya kalau 10 kelas ya kita uji dengan pakai apa, terus dicari yang ini notasinya sama, baru itu kita pakai, baru kemudian kita pilih. Nah ini acaknya enggak, acaknya sangat terbatas. Yang ada tinggal 2 kelas, ya sudah itu yang kita pakai. Kita tinggal mengacak mana yang akan diberi model A, mana yang akan diberi model B kan gitu. Jadi kemudian lokal kontrol juga ya. Agak susah ini kalau penelitian pendidikan lokal kontrol. Ya, pertama, apakah bisa dalam waktu yang bersamaan? Yang diberi model A, model B waktunya bersamaan. Oh ya, angel. Terus, apakah bisa sama antara model A dan model B itu orang yang sama? Oh enggak. Wong saya pakai model konvensional yang diajar oleh gurunya kok. Lah kalau saya ajar, terus saya pakai model konvensional, nanti konvensional kan ikut saya kan gitu. Jadinya nggak bisa ini. Itu pun juga tidak bisa. Makanya kalaupun eksperimen betul yang dinyatakan oleh orang-orang yang pendidikan atau orang-orang sosial, itu bagi orang eksperimen itu tetap kuasi ya. Kan ada ya pembagian macam penelitian di pendidikan itu ada yang eksperimen betul. Tetapi ketika ditanya satuan percobaannya apa? Kecuali kalau kelas boleh gitu ya. Jadi kalau dia mau eksperimen betul ya kelas yang dipakai, bukan siswa. Bukan satu. Ini kan sama aja itu kan satu pot ditanam oleh 5 jagung. Ya, satuan percobaannya apa? Ya pot. Terus datanya rata-rata dari 5 jagung kan. Rata-rata dari siswa itu. Nah, itulah mengapa di penelitian pendidikan nanti pada kalau saudara melakukan itu adalah kuasi eksperimen. Tidak bisa eksperimen. Baik.
Ada lagi yang perlu? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan pertemuan ini. Berarti secara garis besar materinya tinggal statistik non parametrik. Ya, Iya, baik. Bapak. Nah, bisa. Jadi tugasnya ada dua, mencari uji untuk validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kedua, ya kalau bisa mencari data tadi ya, kemudian coba saudara uji secara apa namanya kesejajaran. Kalau tidak, mungkin nanti akan kita kirim file yang saudara mencoba sendiri untuk dari data yang sudah kita berikan. Ya, baik, bisa kita cukupkan untuk pertemuan ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.